Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Yudi. Kali ini lagi jam trading langsung ya. Ini sambil mencoba gadget baru, settingan running trade langsung ke 1000 ya. Nemu emiten AHAB ya, settingannya masih baru. Oke. Untuk indikator juga masih baru, bawaan dari Mirai. Ya, AHAB overtrade tadi ada lalu bidnya tipis. Kita lihat memang dia lagi uptrend ya. Cuman kalau tadi bid over untuk scalping khususnya ini bakal dibawa turun dulu ya, karena memang bidnya nggak dijagain, otomatis harga akan rontok ya. Market akan cenderung bila melihat bid tebel kayak gini, dia bakal turun dulu menuju angka ke price nya di 124 ya, karena di situ ada bid tebel. Selama belum di cancel maka dia akan bertahan di harga 124 ya untuk supportnya. Tapi kalau seandainya ini di cancel maka bisa turun lebih dalam lagi, karena memang bid dari segi bidnya ini ditahan, yang menandakan adanya pihak yang ingin menurunkan harga dulu biar bisa beli di area bawah lagi ya. Nah, untuk indikator saya ini baru setting juga volume, MACD sama stochastic slow ya. Oke, arahnya masih dead cross ternyata dari stochastic dan MACD. Kita cari yang lain. Top gainer belum ada yang menarik, kita ke running trade lagi. Kita perhatikan benar-benar emiten-emiten mana yang naik ya, yang sering muncul. Kita dapat ada WinAir ya tadi barusan ya, WinAir. Oke, WinAir posisi dia masih di price 76. Kita lihat bid over sama ya seperti pergerakan AHAB tadi, hanya saja ini fake bidnya ya, sangat terlihat sekali ya bahwa di harga 75 ke bawah itu bidnya mirip-mirip semua dan over juga mirip, sehingga ini bisa dikasih fake bidnya, bahaya kalau di cancel. WinAir. Oke, ini settingan volume, saya buy candle biar warna volume sama seperti warna candle. Oke, dia patah trend. AHAB kan turun 124 di cancel ya, dia makin turun lagi 123. Oke, ini WinAir juga sama, dia bidnya ini akan turun lagi karena nggak dijagain. Nah, 76 udah jadi over. Cuman kalau overnya tipis gini nanti bakal jadi bid lagi dan bakal jadi over lagi ya, bolak-balik seperti itu. 76 77 ya, selama harganya ini masih bid overnya yang di area 2 price itu aja yang kecil. Tapi untuk kita sebagai seorang scalping, seandainya kita masuk harga di 76, kita kalau jualan di 77 rasanya cukup sulit ya, karena memang dari segi posisi ini lebih banyak yang hajar kiri daripada yang hajar kanan ya, mengikuti pergerakan per volume ya. Volumenya begitu lambat untuk isinya ya, jadi ngisi bid lambat, lalu buang over ya, atau makan overnya juga lambat, otomatis harga akan gerak di price 1 itu aja. Jadi kita seandainya beli di 76 itu sangat sulit untuk beli dijual di 77 ya. Nah, pertiknya ini 1,36% untuk si WinAir nya di harga sekian ya, 76 77. Kita langsung ke running trade lagi aja karena kurang menarik tadi. Oke, ada Bapa ya. Bapa ini kenaikan 6%. Kita lihat aja. Oke, lagi upside. Oke. Menarik. 129. Kita coba masuk di harga 129 aja. 129 karena over tipis ya, overnya cukup cenderung tipis. 130 ada over tebel, cuman nggak tebel-tebel banget ya, bisa sepertinya 129. Oke, langsung dikasih bid, dijagain. Oke, bagus. Kita perhatikan 130 apakah akan dimakan lagi. Kalau dia dari posisi memang si 130 ini dia bisa naik ya. Bisa naik. Nah, cari kondisi over, dia tipis banget 129 tebel. Kita nanti nunggu 130 dimakan, lalu 130 dijadikan bid ya.
kita lihat aja, karena ini price-nya yang di 130 aja yang tebal, untuk atas-atasnya tipis semua. Oke ya, dikasih B tebal banget 129, tinggal kita lihat aja apakah harga mampu untuk naik lagi. Nah, ada yang makan. Pelan-pelan pasti 130, kita lihat pergerakannya. Oke, dimakan pelan-pelan. Selama kotakan kuningnya itu dia bergerak di area over, maka kita nggak usah khawatir ya. Biasanya masih banyak yang ngajar kanan pula ya, masih baru beli di area over ya. Jadi potensi untuk harga naik lagi itu masih ada. $130 masih di area 130. Nah, 131 langsung dikasih bid. Oke, bagus. Jadi dia akan bergerak di area 131 sekarang. Ya, udah cukup lumayan. Ini kalau dihitung masih setiap pertiknya itu 0,76% ya perkiraannya. 0,76%. Oke, masih bergerak di area yang sama. Kita perhatikan aja, kalau selama kita belum jual, kita wajib untuk pantau ya. WinAir sama AHAP masih bergerak juga, ada pantulan. Kita fokus dulu. Kalau kita udah masuk di emiten 1 ya, kita fokus dulu sampai kita bisa jual. Kalau kita udah jual, maka kita bisa untuk cari emiten yang lain ya, atau setidaknya emiten ini udah kita yakini bahwa dia uptrend ya, uptrend secara harian, lalu bisa kita hold untuk sore hari sampai sore hari hingga besok ya. Biasanya ditandai dengan adanya candle warna hijau yang kuat ya, disertai indikator mengarah ke atas semua ya, atau golden cross. Nah, 131 dia masih bergerak, dimakan pelan-pelan. Oke, masih pelan-pelan banget. Nah, 131 udah dikasih bid ya, tinggal 132. Gerakannya cukup pelan-pelan banget ya bandarnya dalam makan, karena memang over diisi-isi terus, jadi sangat lama sekali. Oke, jadi ini saya memakai handphone yang kemarinnya saya unboxing, ini Poco F4 ya, bukan endorse karena saya nggak di endorse juga. Ini belum saya kasih kartu ya, cuman secara general dia udah support untuk 5G. Dia 5G udah bisa, untuk performa hampir sama seperti gadget saya yang sebelumnya. Dia kualitas mid-range dengan RAM 8 dan internal yang 256. Ini untuk kendala dalam trading nggak ada ya, cukup bagus performanya, tidak nge-lag, tidak nyandet. $132 dimakan. Oke, 133. Oke, agak ada yang ngajar kiri. Oke, jadi untuk para trader memang kalau mau pakai gadget itu minimal, menurut saya ya, minimal yang RAM 6 ya, 6. Kalau bisa minimal yang RAM 8. Dan kalau pengalaman saya, kalau nyari spek HP
untuk trading itu hampir mirip-mirip kayak kita lagi nyari spek HP untuk gamer ya, gamers. Kalau bisa sih kalau saya pribadi itu nyari yang prosesornya Snapdragon ya, Snapdragon, daripada yang merekan satunya itu ya, tahu lah biasanya. Kalau Snapdragon itu lebih bagus menurut saya dari segi performa ya, jarang lag. Kalau yang satunya itu benar dia kencang, cuman nanti pada kecepatan tertentu atau dalam waktu tertentu dia akan ngeframe ya atau nge-lag biasanya handphonenya itu. Kecuali kalau teman-teman itu pakai Apple ya, Apple yang terbaru ya, pastinya yang terbaru itu pakai yang Bionic, dia itu stabil ya. Kalau prosesor Bionic itu stabil. Kalau yang Kirin itu saya belum pernah coba, tapi kalau yang pabrikan satunya itu yang Cina satunya itu saya udah pernah nyoba dan ngeframe ya, banyak ngeframe itu kadang dia nyandet ya pada time tertentu waktu kita menggunakan gadget, dia itu rasa ada kayak delay-nya gitu processingnya. Kalau Snapdragon nggak ada kendala, apalagi ini udah Snapdragon yang seri 870 ya, termasuk yang terbaru di tahun 2021 tahun kemarin. Sekarang masih oke sih. Kita nunggu 132 ini lama banget dimakannya. Oke ya, udah dimakan 133 karena kita udah nggak sabar di sini ya, dan harga udah cukup tinggi naiknya ya. Alangkah baiknya kita sebagai trader harusnya pakai TS ya, trailing stop. Saya akan coba jual di 133 ya, karena ini udah naik ya, dari setelah daily udah oke, udah naik tinggi. Stick udah di pucuk 133, oke lah saya jual di sini. Nah, cara jual kita bisa untuk antri ya, bisa untuk langsung hajar kiri. Kalau kita sistemnya antri, kita lihat dulu antriannya, pastikan masih dikit lah kayak gini, kita antri. Nah gitu, kita antri. Tapi kalau dia langsung tek cepet gitu pindah ke bagian bid, kita langsung buang parang ya sebelah kiri. Nah, ketika saya antri, biasanya saya antrinya itu setengah lot ya, setengah atau setengah yang pembelian tadi. Nah, ini udah kedan ya, di Porto udah kedan. Saya pakai beberapa gadget ya. Ini gadget untuk pantauan aja. Kalau eksekusi tetap yang di bagian stock order. Nah, oke, nah seperti ini kita hajar kiri. Wah, seperti itu hajar kiri. Hajar kiri kalau lotnya lebih besar ya daripada sabit, itu biasanya dia akan menciptakan area over lagi. Seperti itu. Nah, karena ini kelamaan, kita buang semuanya 133, kita buang semua. Karena 134 udah tebel ya, 134 udah tebel, saya nggak pernah naik lagi, takut diguyur ya. Bitnya udah bit palsu ya, bit palsu itu mirip-mirip ya. Nah, mirip-mirip 60 ribuan semua, terterapi. Kita buang bareng di 133 semua, overall out. Oke, di cancel bitnya. Ini akan rontok, kita lihat rontoknya. Rontok 127 mantul. Oke, 117 mantul. Nah, dia langsung naik. Jadi ketika dia ya rontok itu kita akan melihat adanya bit tebel. Nah, ketika ada bit tebel seperti itu, kita bisa melakukan buy on weakness di satu titik di atasnya bit tebel itu. Tapi nanti ketika dia ada naikkan ya, kita juga siap-siap langsung jual ya, karena kita takut akan diguyur lagi untuk membatasi risiko kita sebagai seorang scalper. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita scalper 1 atau 2 tick itu sebenarnya udah cukup, tapi kalau mau maksimal kita harus benar-benar perhatikan, benar-benar monitor kita. Jangan sampai yang awal udah profit malah kita menjadi loss ya, boncos. Oke, sekian dari saya ya, review saya mengenai HP ini. Oke, dan mengenai trading plan, teman-teman dijaga jangan sampai terkena di saham-saham gorengan ya. Kalau dia seandainya udah patah tren ya diperhatikan. Kalau dia masih uptrend masih oke, kita bisa hold sampai sore hari. Tapi kalau udah patah tren, apalagi saham yang downtrend baru awal reversal dan kita belum yakin dia akan naik terus ya, kita bisa lakukan short selling dulu untuk sementara ya, membatasi risiko kita. Kalau seandainya dia ada potensi naik, kita buy lagi.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.